Kita harus punya nalar tinggi benar untuk masuk ke dalamnya. Makanya Al-Quran dinamakan surat, karena memang surat cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang takwa, saudaraku. Kepada hamba-hambanya yang berjalan di jalannya Allah, yang mengikuti jejak-jejaknya Allah. Ketika Allah bercinta kasih, maka hamba-hambanya pun mengikuti. Dia tularkan sifat-sifatnya Allah kepada makhluk-makhluk lain, kepada seluruh yang ada di sekitar kita. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, kita tularkan sifat-sifatnya Allah. Allah berwelas asih, kita berwelas asih. Allah menyayangi, kita juga menyayangi, saudara. Mau ikut siapa kita? Kalau mau dianggap imam, imam kita adalah Allah. Kalau mau dianggap Tuhan, Tuhan kita adalah Allah. Tapi Allah bukan yang nama, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi, kita bisa berbincang-bincang lagi, saudaraku. Membicarakan tentang sesuatu yang bermanfaat, membicarakan tentang sesuatu yang berfaedah, yang bisa berguna bagi semua orang dan tanpa tendeng aling-aling, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu fi kitabil karim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang alif lam mim. Alif lam mim, ya, alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Jadi tidak mungkin suatu huruf diciptakan kalau tidak bisa kita ketahui maknanya, atau kita tidak bisa ketahui artinya, saudara. Alif itu adalah perlambang kehidupan, saudara. Jadi ba itu memiliki titik, dan alam semesta terjadi dari satu titik, saudara. Setiap segala sesuatu adalah petunjuk. Setiap yang kita temui, setiap apa yang kita lihat adalah kodimnya, mengandung sesuatu yang tersirat, yang kalau kita mau memaknainya, maka akan banyak makna yang bisa kita ambil di dalamnya. Banyak hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Apapun itu bentuknya di seluruh alam semesta, dari yang tidak terlihat sampai kepada yang terlihat. Alif lam mim, alif lam mim itu, alif itu sudah jelas menandakan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, atau Allah itu esa. Jadi perlambangnya ada pada alif, saudara. Zat. Lalu lamnya apa? Lamnya itu adalah Jibril, atau yang menyampaikan. Kepada siapa? Kepada yang akan diberikan berita. Siapa yang akan diberikan berita? Dialah Nur Muhammad. Makanya Al-Quran diberi nama surat. Tiap surat itu diberi nama surat, setiap lembar diberi nama surat, saudaraku. Karena itu adalah lembaran surat Tuhan yang perlu kita kaji. Makanya hudal lil muttaqin itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu senantiasa menyerahkan dirinya kepada Allah, dia akan diberi kemampuan oleh Allah. Melalui siapa? Melalui Jibril. Jibril akan memberitahunya. Contohnya adalah para nabi, para aulia, para syuhada, para solihin, para wali-walinya Allah, para nabi-nabinya Allah, para rasul-rasulnya Allah. Jadi lamnya itu adalah Jibril, mimnya adalah Muhammad Rasulullah. Pahami ya? Bisa difahami ya, Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad yang sebenar-benarnya Muhammad yang sebenar-benarnya utusan. Siapa itu? Kita harus punya nalar tinggi benar untuk masuk ke dalamnya. Makanya Al-Quran dinamakan surat, karena memang surat cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang takwa, saudaraku. Kepada hamba-hambanya yang berjalan di jalannya Allah, yang mengikuti jejak-jejaknya Allah. Ketika Allah bercinta kasih, maka hamba-hambanya pun mengikuti. Dia tularkan sifat-sifatnya Allah kepada makhluk-makhluk lain, kepada seluruh yang ada di sekitar kita. Dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, kita tularkan sifat-sifatnya Allah. Allah berwelas asih, kita berwelas asih. Allah menyayangi, kita juga menyayangi, saudara. Mau ikut siapa kita? Kalau mau dianggap imam, imam kita adalah Allah. Kalau mau dianggap Tuhan, Tuhan kita adalah Allah. Tapi Allah bukan yang nama, saudaraku. Bukan yang disebut, bukan yang nama. Walaupun nyebut itu tidak apa-apa. Halal, orang yang menyebut nama itu halal. Cuma nggak boleh disembah. Bisa difahami ya, saudaraku. Karena memang benar, mengkaji tentang makrifat, tentang Al-Quran itu butuh nalar tinggi benar. Bukan hanya sekedar wallahu a'lam. Setiap sesuatu yang ditulis ataupun yang tidak tertulis itu memiliki makna masing-masing.
Itu adalah simbol, itu adalah petunjuk bagi kita untuk kita pecah isi di dalamnya, saudaraku. Karena kalau kita tidak mampu memecahnya, kita akan kebingungan menjalaninya, saudaraku. Bagaimana cara kita? Ya kita akan mendapatkan ilham, kita akan mendapatkan petunjuk. Karena orang-orang yang bertakwa itu akan selalu senantiasa mendapatkan petunjuk dari siapa? Dari Allah. Untuk mewedarkan sesuatu yang tersurat itu melalui hamba-hambanya Allah yang sudah menyerahkan dirinya, yang sudah tiada dirinya. Barulah bisa, saudaraku. Kalau yang hanya akal-akalan ya cuma seperti itu, ya tafsir saja. Hanya sekedar tafsir tapi tidak bisa diakuisisi keabsahannya. Jadi tidak bisa dialami sendiri, saudaraku. Hanya menafsirkan, orang cuma akal-akalan pakai akal pikiran saja. Yang mau cuma menafsirkan. Jadi siapapun bisa menafsirkan. Orang cuma akal-akalan, tetapi yang tidak akal-akalan itu langsung dari ruhanimu, langsung melalui Jibrilmu, langsung melalui zatmu. Jadi Allah itu menyampaikan pesannya kepada Jibril. Jibril menyampaikan pesannya Allah kepada si pembawa berita, si penerima berita. Siapa? Dialah Naba atau Nabi. Dialah yang punya berita dan yang akan menyampaikan berita. Dialah Nabi yang plus Rasul yang diutus. Gitu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita manusia teledor, selalu teledor dalam menjalani kehidupan. Kita tidak papah, tidak memiliki kemampuan. Makanya kita selalu teledor, saudaraku. Makanya kita selalu dalam kesalahan. Ya karena kita sering menggunakan akal pikiran kita. Kita sering digunakan, bukan menggunakan, digunakan oleh akal pikiran kita. Dan disitulah tempatnya berhala-berhala, tempatnya setan-setan, tempatnya jin-jin, dimensinya jin di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, syaitan di mana? Di situ kan sudah jelas petunjuknya. Allah memiliki dua wilayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jelas. Aku berlindung dubillah dengan Allah atau kepada Allah. Jadi berlindung kepada. Jadi buktikan. Karena makrifat itu tentang pembuktian, tentang laku, bukan tentang akal-akalan, bukan tentang sekedar ucapan. Ya karena kalau hanya sekedar ucapan, burung beo pun pandai, saudaraku, untuk berkata-kata. Siapapun bisa kalau hanya sekedar berucap. Tetapi ini tentang laku, tentang perbuatan. Kita harus menyelam di dalamnya agar kita tahu isi di dalamnya, saudaraku. Makanya setiap kita berkata harus dengan bukti. Sebelum kita berkata-kata, kita harus sudah memiliki bukti. Bukti yang autentik, yang bisa kita alami sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mengalami, ya jangan cerita. Sama saja dengan bohong. Entah kamu mau mengambil dari Al-Quran, entah kamu mau mengambil dari hadis, entah mau mengambil dari kitab atau kalam-kalamnya ulama-ulama masyhur. Itu bukan dari dirimu, bukan dari perjalananmu, bukan dari pengalamanmu. Jadikanlah itu sebagai petunjuk. Untuk apa? Untuk kamu juga lelaku. Bukan hanya sekedar dipandang, bukan hanya sekedar dijadikan pajangan atau dibaca. Kayak Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kita tidak pernah tahu apa itu keesaan, apa itu ketuhanan. Kan dobol, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Ya, jadi kita jangan jadi orang dobol. Kalau kita berbicara ketuhanan, mulut ini harus sinkron dengan lakunya. Kalau kita berbicara dengan keesaan, mulut ini harus sinkron dengan tubuh ini, dengan alam semesta ini. Kalau kita tidak sinkron dengan alam semesta, mana mungkin kita bisa disebut kafah dalam beragamanya. Dalam lelaku spiritualnya tidak bisa dikatakan kafah, tidak bisa dikatakan kufu, tidak bisa dikatakan sempurna, saudaraku. Karena keparipurnaan itu adalah miliknya Allah. Jadi kita harus mengikuti. Kalau Allah paripurna, yuk kita ikuti keparipurnaannya. Kalau Allah menyuruh kita mengerjakan, yuk kita kerjakan. Bukan hanya sekedar dibaca ataupun hanya sekedar didengar. Atau apalagi hanya sekedar dijadikan pajangan, saudaraku. Wah, itu lebih parah lagi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Di sore hari ini saya berada di Taman Bunga. Teman saya, ya saya anggaplah kata anak muda sekarang gabut katanya. Tapi nggak gabut sih, mana mungkin ada gabut. Gabut itu kan nggak ada. Ya,
Kita bersantai ria di sini dan kemudian saya bikin video ini, saudara. Untuk siapa? Untuk kita-kita semua agar kita bisa mencerna dan kita bisa memahami isi di dalamnya, kemudian kita laku. Jadi melakukan tindakan, perbuatan. Jangan hanya sekedar berucap, karena ucapanmu akan menjadi sebuah kebohongan yang banyak. Satu pintu kamu buka, maka 40 pintu akan terbuka. Satu pintu kebohongan kamu buka, maka 40 pintu kebohongan yang lain akan terbuka. Satu kali kamu membaca satu ayat, maka 40 ayat lainnya akan terbuka. Jadi kalau kamu satu kali tidak melakukan, jangan menyalahkan orang lain kalau kamu dianggap bohong pembicaranya, karena kamu tidak mengerjakan. Kalau kamu mengerjakan satu, maka 40 yang lainnya akan terbuka untuk kita kerjakan. Terus yang satunya menjadi 40, tiap satunya menjadi 40 sehingga tak terbatas, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pertemuan kita kali ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang berfaedah, yang bermanfaat, yang bisa berguna bagi kita semua dan kita bisa cerna bersama. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.